Kak, bangun kak, ada suara itu lagi. Suara Wisnu membangunkanku dari tidur. Adikku ini tiba-tiba sudah berdiri di dalam kamar. Suara apa sih, Nuk? Tanyaku sambil mata masih terpejam. Suara langkah kaki, Kak. Kayak ada yang lagi gerak jalan. Ya, mungkin emang ada tentara yang lagi gerak jalan, Nuk. Ah, udahlah tidur lagi aja ya. Suaranya ada, tapi tidak ada tentaranya, Kak. Temenin aku lihat ke depan yuk. Wisnu merajuk. Tengah malam begini akhirnya aku bangkit dari tempat tidur, menuruti keinginan Wisnu. Kemudian, dalam gelap menuju ruang tamu. Dari sini kami bisa melihat ke jalan lewat dari jendela. Di ruang tamu, aku berdiri dekat pintu lalu membuka tirai jendela, membuat celah untuk mengintip. Sementara Wisnu melihat keluar dari atas sofa melalui celah jendela yang lain lagi. Jam 1:30 lewat sedikit. Udara dingin Bandung memaksaku tetap berselimut. Sementara di luar, halaman terlihat basah bekas hujan sebelumnya. Kabut tipis tergerai menghalangi pandangan. Tapi, kami masih tetap bisa melihat sampai ke jalan depan. Pagar rumah yang hanya setinggi perut orang dewasa sangat memungkinkan kami untuk bisa melihat melewatinya sampai ke jalan. Tentu saja sepi. Sama sekali tidak ada orang, apalagi kendaraan lalu lalang. Benar-benar jalanan kosong bertabur redup cahaya dari lampu jalan yang seadanya. Tidak ada apa-apa, Kak. Tapi aku tadi beneran dengar ada suara kaki orang gerak jalan. Bisik Wisnu pelan. Ya udah, nggak ada kan? Kita tidur lagi aja yuk. Ya udah yuk. Lalu Wisnu turun dari sofa, hendak menuju kamarnya. Aku pun begitu. Menutup tirai, lalu berjalan mau ke kamar. Tapi baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba sayup terdengar suara yang seperti Wisnu bilang sebelumnya. Suara seperti suara beberapa orang yang sedang baris berbaris atau gerak jalan. Suara langkah-langkah kaki yang berderap di atas jalanan. Kami saling berpandangan, lalu masing-masing kembali ke tempat semula, mengintip keluar. Belum ada perubahan. Di luar masih kosong dan sangat sepi. Yang berbeda, kali ini kabut semakin tebal. Walaupun begitu, kami masih bisa melihat sampai ke jalan, walau agak samar. Garis cahaya dari redupnya lampu jalan cukup bisa membantu pandangan menembus kabut. Sementara, suara langkah kaki masih terdengar. Dari awalnya sayup, perlahan jadi semakin jelas. Aku dan Wisnu terpaku, berkonsentrasi di tempat masing-masing, sambil terus memperhatikan jalanan. Suasana masih sangat sepi, masih kosong. Hanya derap langkah misterius itu saja yang terdengar. Suaranya sudah sangat jelas terdengar. Perkiraanku, sumber suara sudah dekat. Mungkin hanya beberapa meter dari depan rumah. Kami semakin tegang, memperhatikan keadaan sekitar. Penasaran bercampur takut, menunggu sang pemilik suara. Sampai ketika, aku yakin kalau sumber suara seharusnya sudah berada persis di depan rumah, karena bunyinya sangat jelas dan dekat. Langkah-langkah kaki, seperti orang yang sedang berbaris. Kak, tiba-tiba Wisnu bilang begitu, sambil tangannya menggenggam erat pergelangan tangan kananku. Ada apa? Apa yang Wisnu coba sampaikan? Ternyata
ada pemandangan aneh di luar. Di jalanan depan rumah, kami melihat ternyata memang benar. Ada beberapa orang sedang berjalan berbaris. Menurut penglihatanku, sepertinya mereka tentara. Kalau melihat dari tubuh dan pergerakannya, beberapa tentara yang sedang berbaris layaknya gerak jalan. Tapi ada yang aneh. Kami melihat mereka semua hanya berbentuk bayangan hitam, berbentuk siluet. Memang, malah masih sangat gelap. Kabut tebal menyelimuti, ditambah penerangan jalan seadanya. Tapi, sepertinya sangat aneh kalau kami bisa melihat mereka hanya berbentuk bayangan hitam. Aku yang melihat Wisnu ketakutan, jadi ikut merasa takut. Cukup seram melihatnya. Bayangan berbentuk tentara yang sedang berbaris, menembus kabut tebal di tengah malam buta. Sosok tentara berbaris itu terus bergerak ke arah kiri perumahan. Sampai akhirnya kami tidak bisa melihat mereka lagi. Terhalang rumah dan pepohonan. Menghilang. Aku dan Wisnu yakin kalau mereka bukan tentara biasa. Seram melihatnya. Akhirnya, malam itu Wisnu tidur bersamaku. Tidak berani tidur sendirian di kamarnya. Oh iya, aku Mutia akan menceritakan pengalaman yang aku dan keluarga alami pada tahun 2006. Sudah cukup lama, tapi aku masih ingat detail kejadiannya. Semua berawal ketika ayahku dipindah tugaskan dari Semarang ke Bandung. Waktu itu, kami sekeluarga diharuskan untuk terbiasa dengan keadaan seperti ini. Karena beliau adalah pegawai negeri abdi negara. Jadinya harus siap dan rela kalau tiba-tiba dipindahkan sewaktu-waktu kemanapun di seluruh daerah di Indonesia. Aku dan Wisnu yang pada saat itu masih SMA, tentu saja harus ikut juga pindah. Waktu itu, aku dan Wisnu sebenarnya cukup senang dengan kepindahan kami kali ini. Karena tujuannya adalah Bandung, kota yang menurut kami sangat menyenangkan. Kesejukan dan keindahan suasananya bikin kangen. Sebelumnya kami sekeluarga sudah pernah beberapa kali datang mengunjungi kota kembang ini. Jadinya sudah tidak terlalu asing lagi. Ya sudah. Singkat cerita, setelah menyelesaikan segala urusan kepindahan, akhirnya kami pindah kota, pindah rumah. Ayah bukanlah anggota TNI atau Polri. Beliau bekerja di salah satu BUMN. Tapi walaupun begitu, di Bandung kami ditempatkan di rumah dinas yang letaknya malah di lingkungan perumahan tentara. Bukan komplek perumahan yang dikelilingi pagar tinggi, tapi perumahan yang jalanannya masih bisa dilalui oleh masyarakat dan angkutan transportasi umum. Ketika baru saja sampai, aku langsung mengamati lingkungannya. Rumah dinas ini letaknya tidak terlalu jauh dari stadion sepak bola Siliwangi. Waktu itu, menurutku lingkungannya masih sangat asri. Banyak pohon besar dan rindang berdiri di sisi jalan. Jalanan dan taman yang ada juga bersih dan terawat. Menurut cerita dari Pak Ridwan, teman ayah yang mengantar kami ke rumah dinas, katanya ini memang perumahan tentara sejak dahulu tahun 1970-an. Atau malah mungkin lebih lama lagi. Tapi, waktu itu sudah banyak penghuninya, yang merupakan masyarakat umum seperti kami. Walau masih banyak juga yang anggota TNI, walaupun kebanyakan sudah pensiun. Dan juga, karena memang perumahan ini sudah sangat lama berdiri, rumah-rumah yang ada bentuknya masih rumah zaman dulu. Rumah dengan arsitektur ketika Indonesia baru saja merdeka. Pokoknya rumah tua lah. Walaupun perumahan lama dan bangunan tua, tapi lingkungannya sangat asri dan menenangkan. Tipikal udara Bandung yang dingin dan sejuk. Tidak terlalu ramai juga.
walau ada angkot yang lewat persis di depan rumah. Karena ada jalur angkot itulah, kami jadi mudah kalau mau kemana-mana, termasuk ke sekolah. Akhirnya, dimulailah kehidupan kami di kota Bandung. Sebenarnya keluarga sangat betah tinggal di Bandung, apalagi ibu. Beliau dari sebelum-sebelumnya memang sudah mendambakan tinggal di kota kembang ini. Begitu juga dengan aku dan Wisnu. Kami betah dan sangat kerasan, walau butuh banyak penyesuaian di sekolah baru. Ini yang menurutku malah lebih menguras energi. Tapi tentu saja ada sedikit ganjalan. Kami, terutama aku, masih belum bisa sepenuhnya kerasan tinggal di rumah ini. Di perumahan ini, suasananya masih agak asing. Kami masih belum bisa sepenuhnya berbaur dengan situasi, rumah, dan lingkungan perumahan. Lingkungan rumah yang merupakan perumahan lama mungkin sama halnya dengan perumahan tua lainnya, menyimpan banyak sejarah yang belum terungkap. Jadinya cukup menyeramkan, terutama buat aku dan Wisnu. Iya, tidak bisa dipungkiri kalau perumahan ini cukup seram. Beberapa kali kami merasakan atau malah mengalami kejadian aneh, janggal, menjurus menyeramkan. Salah satunya sudah aku ceritakan di awal tadi, ketika bersama Wisnu mendengar suara derap langkah prajurit yang sedang berbaris di depan rumah. Pernah juga suatu malam, aku melihat ada orang yang berdiri diam di luar pagar depan rumah, di bawah hujan deras. Sosok itu berseragam tentara. Tapi karena kurang pencahayaan atau apa, aku jadi tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Hanya terlihat seperti bayangan hitam. Aku langsung membangunkan ayah. Tapi sosok itu sudah menghilang ketika ayah sudah berada di ruang tamu untuk melihatnya. Pernah juga, pada suatu tengah malam aku seperti mendengar ada orang sedang bercakap-cakap di halaman belakang. Kamarku yang letaknya ada di belakang bersebelahan langsung dengan halaman, membuat aku jadi bisa mendengar percakapan itu cukup jelas. Seperti ada beberapa tentara yang sedang bicara dengan atasannya. Pokoknya, percakapan layaknya tentara, tegas dan keras. Aku tidak berani membuka jendela karena takut. Coba mengabaikan dan membiarkan semuanya menghilang dengan sendirinya. Asisten rumah tangga kami, Teh Yuli, juga pernah bercerita kalau konon katanya rumah-rumah di perumahan ini memang banyak yang angker, termasuk lingkungannya. Makanya, Teh Yuli tidak pernah mau menginap di rumah, lebih memilih untuk pulang ke rumahnya sore hari dan datang kembali keesokan paginya. Oh ya, selama tinggal di rumah itu, kami tidak terlalu dekat dengan tetangga. Mungkin hanya ayah dan ibu yang kenal sekadarnya. Jadi sangat jarang ada perbincangan antar tetangga. Nyaris semua penghuni lebih banyak berdiam di rumah atau bergelut dengan kesibukannya masing-masing. Mungkin ini alasannya kenapa perumahan ini cenderung sepi. Begitulah, seperti yang aku bilang tadi, banyak kejadian janggal dan aneh selama tinggal di perumahan ini. Beberapa di antaranya bahkan sangat menyeramkan. Nah, setelah ini aku akan menceritakan salah satu kejadian yang menurutku sangat menyeramkan. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur kota Bandung. Menyenangkan. Aku dan keluarga sangat menyukai cuaca seperti ini. Suhu yang sudah dingin menjadi tambah dingin karenanya. Keadaan yang sangat jarang kami temui di kota-kota lain yang pernah kami tinggali sebelumnya. Waktu itu, kira-kira sudah 6 bulan kami tinggal di Bandung. Seperti malam-malam sebelumnya, yang sudah jadi kebiasaan.
Jam 9 malam kami masih berkutat di ruang tengah depan TV dengan kegiatan masing-masing. Sesekali bercerita tentang kegiatan sepanjang hari. Sementara di luar, hujan semakin deras mengguyur bumi. Sampai ketika jarum jam sudah menunjuk ke arah angka 10, kami semua sudah mulai mengantuk. Lalu memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Di dalam kamar aku tidak bisa langsung tidur. Beberapa kali sempat terkesiap, namun terjaga lagi. Entah kenapa. Hujan semakin menurun intensitasnya. Sampai ketika jam 12.30 malam, hanya tinggal menyisakan gerimis kecil. Menuju jam 12:30, aku yang belum juga bisa tidur merasa haus. Ya sudah, aku kemudian melangkah keluar kamar untuk mengambil air minum di ruang tengah. Selesai minum, aku lalu kembali ke kamar. Untuk menuju ke kamar, aku harus melewati ruang tengah yang saat itu dalam keadaan gelap seperti biasanya. Nah, ketika sedang ada di ruang tengah inilah, aku seperti mendengar sesuatu. Sayup, tapi kedengaran. Ada suara langkah kaki di luar rumah. Langkah kaki dari beberapa orang secara bersamaan. Kira-kira seperti itu. Pikiranku menebak. Suaranya seperti langkah kaki beberapa tentara yang sedang berbaris di kejauhan. Penasaran, aku lalu melangkah ke ruang tamu. Dari sini seharusnya bisa mendengar suara itu lebih jelas lagi. Dan benar, dari ruang tamu, aku mendengar langkah kaki itu lebih jelas. Aku mendengarnya sambil mengintip keluar. Tapi, di luar tidak ada siapa-siapa. Sepi dan kosong. Sementara suara langkah kaki masih sayup terdengar. Entah ada keberanian dari mana, aku malah nekat untuk membuka pintu. Berniat menuju pagar mencari tahu sumber suara. Lewat tengah malam, aku berjalan sendirian keluar rumah. Di halaman, tanpa keluar aku berdiri dalam remang cahaya. Jalanan sepi dan gelap. Aku berdiri di balik pagar memperhatikan sekitar. Melempar pandangan ke kanan dan ke kiri. Tidak ada orang sama sekali, apalagi kendaraan. Lalu, dari mana asalnya suara tadi? Suara yang begitu jelas terdengar dari dalam rumah. Ah, ya sudahlah. Aku masuk lagi saja. Begitu pikirku saat itu. Ketika menyadari kalau benar-benar tidak ada apa-apa. Aku kemudian mundur menjauh dari pagar. Tapi, ketika hendak berbalik badan menuju pintu, tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Suara yang sangat menarik perhatian sejak tadi. Suaranya seperti bunyi hentakan kaki beberapa orang yang sedang berlari kecil secara bersamaan. Berlari di atas aspal jalan. Karena penasaran, aku lalu kembali mendekati pagar untuk mencari dan melihat sumber suara. Suara langkah-langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Mendekat dan semakin mendekat. Suaranya terdengar dari arah kanan. Aku kemudian menoleh ke sana. Kabut tipis sedikit menghalangi, tapi pandangan masih bisa menembus gelap, karena akhirnya aku bisa melihat yang sejak tadi suaranya sungguh membuat penasaran. Di kejauhan, di balik pekatnya kabut, samar aku melihat ada bayangan beberapa orang yang sedang berlari kecil mendekat. Iya, ada beberapa orang tengah bergerak, mendekat ke tempat aku sedang berdiri. Sepertinya benar dugaanku. Suara langkah kaki itu memang suara tentara yang sedang berbaris, berlari di atas aspal jalan komplek perumahan. Benar, mereka tentara. Aku bisa melihat cukup jelas ketika jarak kami sudah semakin dekat. Tapi ini tengah malam. Atau memang wajar seperti ini? Mereka terus mendekat, berlari kecil.
Walaupun masih berbentuk siluet, tapi aku sudah bisa melihat kalau mereka berseragam layaknya prajurit, mengenakan helm baja, lengkap dengan senjata laras panjang di tangan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tentara. Akhirnya mereka sudah menembus kabut. Jarak kami jadi cukup dekat untuk aku bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Para prajurit ini tegap dan gagah, melangkah bersamaan. Derap langkahnya menghentak aspal jalan. Hingga detik berikutnya, mereka sudah persis berada di halaman. Di depan rumah, ada lampu jalan yang memberi cukup penerangan. Karena cahaya redup dari lampu jalan ini, akhirnya aku bisa melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang membuat jantung seperti berhenti berdegup. Nafas tertahan sebatas leher. Iya, pemandangan seram. Di hadapan ada 4 sosok tentara yang tengah berbaris berlari kecil dalam kesunyian. Dalam diam melangkah. Tapi ternyata bukan tentara biasa. Sosoknya sangat menyeramkan. Aku melihat tubuh mereka hitam pekat seperti hangus terbakar. Asap tipis masih terlihat mengepul keluar dari badan. Seram. Yang lebih mengerikan lagi, satu sosok tentara yang berdiri di belakang ternyata tubuhnya tidak lengkap. Dia melangkah bergerak tanpa kepala. Ya Tuhan, lemas tubuhku melihat itu semua. Aku yang ketakutan hanya bisa diam berdiri sambil terus memperhatikan. Sementara mereka terus berlari kecil. Beberapa detik kemudian, mereka mulai menjauh. Terus menjauh, menyusuri jalanan perumahan. Kabut malam perlahan menghalangi pandangan. Sampai akhirnya, mereka benar-benar hilang dari penglihatan. Ditelan gelapnya malam.